Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Waalaikumsalam Busok, warahmatullahi Mas Jubir. Saya Sabir. Ada beberapa yang saya mau tanyakan dari penjelasan Mas Budi Sokmo tadi. Eh, Pasal yang diterapkan belum disampaikan. Kalau kami menduga, ini ya, bahwa pasalnya 2 ayat 1 atau pasal 3, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau junto pasal 65 karena perbuatan berlanjut. Tetapi apakah benar pasal yang disangkakan demikian gitu ya? Karena ini penting untuk kemudian kita menentukan konstruksi perkaranya. Uh, itu pertama. Yang kedua, soal tadi ada perbedaan sedikit ya, bukan sedikit, cukup signifikan penjelasan Pak Mas Budi Sukmo dengan Mas Tesa. Selisihnya 220 miliar, kerugian negara 250. Nah kan ada selisih 30 M nih, yang nilai 30 miliar siapa nih? Ya, itu yang pertama, perlu dikelirkan dulu nih, ini mana yang kemudian, apakah kemudian yang 30 miliar itu menjadi keuntungan yang diterima oleh 5 orang itu, karena kemudian kan tentu dalam pasal kerugian negara itu ada kickback, ada penerimaan itu. Itu pertanyaan ketiga. Keempat, turunan dari pasal ini dan jumlah kerugian negaranya, tentu dengan jumlah kerugian yang sangat besar, taruhlah kita sebut 200 miliar lebih lah gitu ya, karena persisnya secara persis kan belum disampaikan. Apakah ada aset-aset yang diduga oleh 5 tersangka ini kemudian sudah dipergunakan uang yang hasil kerugian itu dipakai untuk pembelian aset atau dibelanjakan atau ditransfer atau dialih bentukkan atau dilakukan perbuatan lain yang diduga sesuai dengan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang TPPU gitu ya. Karena pertanyaan Fadil tadi itu beririsan dengan pasal TPPU juga diantaranya. Yang kelima masih terkait dengan ini secara substansial. Apakah Ridwan Kamil itu sebagai pemegang saham, karena BPD dia mayoritas ya, Pemprov Jabar itu juga turut mengambil keputusan untuk penempatan iklan-iklan ini sepanjang 2021 ke 2023. Karena tentu dengan angka yang jumlah besar itu tidak serta-merta direksi bisa memutuskan, tentu ada komisaris atau pemegang saham. Kalau BUMN kan itu pemerintah, Kementerian BUMN. BPD tentu ini Pemprov, dalam hal ini waktu itu Ridwan Kamil. Apakah ada demikian? Terima kasih dari saya. 2,5 tahun tersebut. Adapun penggunaan uang tersebut memang di BJP ini ada suatu dari hasil penyidikan yang kami laksanakan kebutuhan-kebutuhan yang non-budgeter. Jadi Dirut Bank Jabar yaitu saudara YR bersama-sama saudara Widi ini melakukan kerjasama dengan agensi tersebut untuk bersepakat bagaimana untuk memenuhi dana non-budget tersebut. Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Adapun beberapa PMH yang telah kami temukan terhadap perkara ini adalah saudara YR selaku Dirut bersama-sama dengan Widi Hartato yang di sini adalah dia PPK-nya terhadap proses pengadaan barang dan jasa penempatan iklan tersebut, mengetahui dan memang sengaja menyiapkan agensi-agensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana budgeter sehingga penunjukan mereka pun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Bank Jabar Banten terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian Dirut dan PPK mengatur pemilihan siapa-siapa agensi yang memenangkan penempatan iklan tersebut. Di sini tentunya para agensi juga telah sepakat sehingga mereka bersama-sama dengan para pihak BJB yaitu Dirut dan kepimpinan divisi Kursek melakukan perbuatan merugikan keuangan negara.